Pertama, mengapa Yesus mati? Karena Dia tidak mau kehilangan kita meskipun kita kerap rela kehilangan Dia. Atas nama suka sama suka dan katanya atas dasar cinta. Dia meninggal tapi tidak pernah meninggalkan. Dan kedua, kita merenungkan peran kita masing-masing. Mungkin kita berperan sebagai Herodes atau Pilatus, barangkali kita berperan sebagai Petrus atau Yudas. Bisa jadi kita berperan sebagai prajurit atau putri-putri Yerusalem. Bahkan mungkin kita berperan sebagai Veronica atau Longinus. Kita memilah peran masing-masing yang telah kita lakoni, tetapi pada akhirnya ke depan kita harus memilih peran yang kita tekuni dalam cermin perenungan tahun lalu. Hari ini di tahun 2024 kita mengikuti lagi Jumat yang Agung, kematian Yesus. Tentu perenungan tahun-tahun sebelumnya masih tetap berlaku sampai hari ini. Namun saya ingin mengajak kita melihat kata-kata Yesus dalam Pasio Kisah Sengsara yang kita dengar bacakan tadi. Ada 15 kata-kata Yesus, perkataan Yesus. Walaupun saya rangkum ada 2 yang sama dan ada 2 yang bisa disamakan sehingga kurang lebih 13. Pertama, siapakah yang kamu cari? Mari kita merenungkan pertanyaan ini. Pertanyaan Yesus kepada para prajurit dan penjaga bait Allah yang datang bersama Yudas Iskariot menjadi juga pertanyaan bagi Anda dan saya. Siapakah yang kamu cari, Simon? Siapakah yang kamu cari, Yunus? Siapakah yang kamu cari, Mawar? Siapakah yang kamu cari, Intan? Pencarian para prajurit dan penjaga bait Allah serta Yudas membawa motivasi tersendiri, yakni ingin menangkap dan membinasakan Yesus. Bahkan 2 kali Yesus bertanya, siapakah yang kamu cari? Pertanyaan yang berulang ini mau meyakinkan bahwa mereka tidak salah orang, supaya mereka tidak salah maksud dan tujuan, supaya mereka melihat kembali pencarian, motif-motifnya apa sampai kamu cari saya. Bagaimana dengan kita? Siapakah yang kita cari dan motivasi apa kita mencarinya? Marilah merenung. Yang kedua, akulah Dia, perkataan Yesus. Sudahkah kita mencari dan menjumpainya? Apakah kita sekedar believe atau lebih dari itu kita trust in Him? Jika Yesus mengatakan akulah Dia, apakah kita sekedar percaya dengan kata-kata Yesus, akulah Dia? Ataukah lebih dari sekedar percaya, kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepadanya? Marilah kita merenung. Perkataan Yesus yang ketiga, telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Pembelaan Yesus bagi kita tidak sedikit menghiasi warna kehidupan kita. Dengan jatuh bangunnya kita, dengan ups and down-nya kita,
dengan hilang dan pulangnya kita? Apakah kita cukup merasa nyaman dengan kehidupan sekarang dan kurang berani hidup baik dan benar di hadapan Tuhan? Marilah kita merenung. Perkataan Yesus yang keempat, sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Kadangkala kita terjebak pada pelayanan partisipatoris yang semu, ikut serta dalam pelayanan, namun kita tidak mampu memahami misi pelayanan. Kita diajak menyarungkan pedang keegoisan kita yang isinya kadangkala kesombongan dan keangkuhan bila pelayanan berhasil baik. Agar dengan hati yang damai dan tenang mampu menangkap rencana ilahi. Marilah kita merenung. Perkataan Yesus yang kelima, aku berbicara terus terang kepada dunia, aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyakanlah kepada mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka, sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Berapa kali kita berbicara sembunyi-sembunyi? Berapa kali kita tidak mengatakan sejujurnya dengan terus terang? Padahal Tuhan mengingatkan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Apakah kebiasaan gosip, gibah belum tuntas dalam diri kita? Masihkah kita menikmati candu narleli, narkotika lewat lidah yang memang tak bertulang itu? Selembut pujian dan seburuk makian, keduanya keluar dari mulut kita. Marilah kita merenung. Perkataan Yesus yang keenam, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya, tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku? Seringkali kita belum mengklarifikasi masalah tertentu, kita bertindak gegabah. Hati orang terluka dengan kata-kata kita. Wajah orang memar dan lebam dengan tamparan kita. Kadang kita jatuh pada ketergesa-gesaan dan mengabaikan nilai kebenaran. Marilah kita merenung. Perkataan Yesus yang ketujuh, dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus putranya Tuhan kita. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sebagai pernyataan kredo kita, apakah kita mengatakannya dari dalam hati? Aku memilih engkau sebagai istriku dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Benarkah kita mengatakannya dari dalam hati kita? Marilah kita merenung. Perkataan Yesus yang ke-8, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi
kerajaanku bukan dari sini. Bahkan kerajaan Allah adalah kerajaan sorga yang memang baru kita cicipi kini dan di sini, terlebih khusus dalam Ekaristi Kudus. Namun kita diajak untuk menata hidup kita agar bercorak ekaristis. Hidup yang diambil, dipilih. Hidup yang disyukuri, hidup yang diberkati, hidup yang kadang dipecah-pecahkan, dan akhirnya hidup yang harus dibagi-bagikan. Marilah kita merenung. Perkataan Yesus yang ke-9, seperti yang kau katakan, aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Sosial media membuka wajahnya secara telanjang di hadapan hidup kita saat ini. Helai demi helai bisa kita lucuti sampai terbuka sepenuhnya. Apakah kewajiban moral orang tua mendampingi anak untuk melihat kebenaran tetap terjaga? Atau justru kita sendiri menelanjangi kesalahan di hadapan anak-anak dengan bertengkar sampai tetangga berpartisipasi dengan kamera handphonenya? Marilah kita merenung. Perkataan Yesus yang ke-10, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Kita tidak punya kuasa atas diri kita sendiri, apalagi atas diri orang lain. Bahwa suami tidak punya kuasa atas istri, sebaliknya istri tidak punya kuasa atas suami. Bahwa atasan tidak punya kuasa terhadap bawahan, yang seringkali menguasai bawahan dan kadangkala bawahan menguasai atasan. Seringkali pastor menguasai umat, sebaliknya mungkin umat menguasai pastor. Betapa kita tidak punya kuasa untuk orang lain, juga untuk diri sendiri. Kita akan tersadar penuh saat kita terkulai lemah tak berdaya dan menunggu hari itu tiba tanpa ada kuasa sedikit pun. Dan pada waktunya kita hanya mendengar alunan lagu requiem yang dinyanyikan sahabat-sahabat kita. Marilah kita merenung. Perkataan Yesus yang ke-11, ibu inilah anakmu, yang saya gabung juga dengan yang ke-12, sebenarnya inilah ibumu. Bersyukurlah kita dalam pesiarahan iman di dunia ini ada sosok yang selalu hadir di dalam salib kita. Sosok ibu yang tidak saja tahu tapi juga mau menatang kita, merangkul dan mendekap kita erat. Tapi kita harus bertanya, sudahkah kita menjadi seorang anak? Marilah kita merenung. Perkataan Yesus yang ke-12, aku haus. Kemanusiaan Yesus sekali lagi nampak dari palang salib itu. Ia berseru, aku haus. Seruan manusiawi itu mengingatkan kita bahwa Dia yang adalah Allah rela menjadi manusia,
memilih ruang dan waktu untuk hadir secara nyata dengan segala konsekuensi manusiawinya, agar kita manusia diangkat pada taraf yang ilahi. Marilah kita merenung. Dan perkataan Yesus yang terakhir, sudah selesai. Akhir sebuah perjalanan sebelum semuanya digenapi dalam kebangkitan. Kata-kata yang terakhir tapi bukan berakhir. Dia akan bangkit dan akan terus ada sampai pada kesudahannya. Dan kita pun akan tiba pada kata yang sama, sudah selesai. Dan jika selesainya kita ini adalah bersama dengan selesainya Dia, maka kebangkitan adalah bagian dari apa yang Dia kehendaki untuk kita. Semoga demikian.